Entah seperti apa reaksi Ibel jika kembali bertemu dengan keluarga Amar yang mendesaknya untuk mengizinkan Amar berkomunikasi dengan kedua anaknya. Yang pasti Ibel yang baru saja mengganti bio akun Instagramnya dengan menyematkan nama Sabri di belakang namanya sudah menegaskan tidak menerima tamu tak diundang. Jika tak janjian terlebih dahulu, Ibel tidak akan mempersilahkan keluarga Amar untuk bertemu kedua buah hatinya. Pernah Iris bilang kalau mau ke sana mau ketemu anak-anak suruh kasih tahu dulu gitu. Ya. Pokoknya kita berusaha supaya dia ketemu sama anaknya besok kalau bisa minggu depan ya tanggal 27 ya Mas, hari Kamis. Ya video call. Iya, mungkin takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun emang coba lihat teman-teman ya Bang Amar. Ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itulah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Tak peduli seolah dicitrakan buruk oleh Amar dan keluarganya, Ibel fokus mengurus anak-anaknya, baik kedua anak kandung maupun anak-anak sambungnya yang sudah dewasa. Anak sambungnya yang sulung, Syifa Mutiara Sabri, tengah menjalani program koas dokter muda di daerah, sedangkan Hasya Sabri adiknya masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Ibel bersyukur bisa mendampingi anak-anak sambungnya merampungkan pendidikan mereka agar bisa menjalankan perusahaan alat-alat yang dibangun suaminya. Di sisi lain, sebagai ayah sambung, Haldi Sabri bisa menjadi figur ayah hingga kedua anaknya yang masih kecil tak merasa kehilangan ayah kandung. Saat tawamu tergambar. Co-parenting yang buruk antara Amar Zoni dan Irish Bella terjadi karena Amar di penjara, sehingga acap kali terjadi miskomunikasi. Namun, co-parenting yang buruk pun bisa terjadi pada pasangan yang bersih dari kasus hukum, seperti Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Gara-gara Wenda curcol soal debt kolektor beringas yang mencari Ruben Onsu ke rumahnya, Bensu pun curhat soal sikap Wenda yang mempersulitnya bertemu anak-anak. Namun gercep bila menyangkut nafkah anak. Seolah kesal karena Wenda memilih menitipkan anak-anak kepada Ciwendi adiknya ketimbang menitipkan mereka pada ayahnya, Bensu memposting video lama yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Thalia dan Tania, dua matahari kecilnya. Ayahkaulah pelindungku, sungguh rinduku padamu, bayanganmu selalu di sampingku. Gak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal. Sesimpel chat aku aja, tanya jadwal. Parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus kesana, harus sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Apakah kemudian kita sebagai orang tua itu mengikuti aja kemauannya dia itu? Anak-anak juga udah ada kemauan gitu. Kemauannya nggak mau belajar, nggak mau sekolah, diikutin. Ya enggak. Jadi kemauannya anak-anak nggak mau ketemu sama ayahnya, diikutin. Ya jangan dong. Dikasih tahu, dikasih pemahaman. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Berbeda dengan Bensu, Jordi Onsu, sang adik, mudah sekali bertemu dengan 3 keponakannya. Itu sebabnya Jordi merasa aneh ketika Bensu mengatakan dipersulit Wenda untuk menjalani quality time dengan kedua buah hatinya. Dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan, kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya,
nggak dipindahin rumahnya ada gitu. Jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih mestinya. Kalau ketemu ponakan, ya segampang tinggal chatting aja ke bundanya gitu, tanya ponakan di mana, kelas. Oh ya udah, berarti nanti malam baru bisa ketemu. Terus kalau misalkan bun ponakan di mana, ada pulang gereja main aja ke rumah, oke baru bisa gitu. Segampang itu. Baiknya sebagai adik ipar, sebagai paman, ya duduk aja bareng-bareng tanpa ada orang ketiga, tanpa pengacara mungkin. Jadi dengan kepala dingin semua dipikirkan baik-baik demi kepentingan anak dan juga keluarga. Sebagai adik dan mantan adik ipar bagi Wenda, Jordi tak bisa menjadi penengah bagi keduanya. Lantaran hubungannya sendiri dengan Bensu belum membaik. Sejak Bensu memblokir nomor handphonenya 3 tahun lalu, praktis tali persaudaraan Jordi dan Bensu bak terputus. Jordi enggan mengurai penyebab konfliknya dengan sang kakak. Sebagai adik, tidakkah Jordi terpanggil untuk membentangkan tali silaturahmi lebih dulu? Apa kata Jordi terkait netizen yang menyebutnya tak bisa menghempaskan kebenciannya pada sang kakak? Hempaskan kebencian tuh rasa benci yang gimana? Alhamdulillah, pada istighfar dulu deh rame-rame, astagfirullahalazim gitu kan ya. Rasa bencinya tuh yang gimana? Jadi yang diungkapkan tuh adalah faktanya. Mohon maaf kalau misalkan mungkin ngomongnya jujur, karena nggak bisa tuh aku yang mesti pura-pura kayak gelendotan terus akrab, terus di depan kamera mesti baik ya. Ya udah aja gitu. Mungkin 3-4 tahun yang lalu kami semua yang mungkin diblokir sama Koruben bareng-bareng gitu. Permintaan maaf sudah ada, kemudian mencoba menjalin komunikasi sudah ada. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, kita masih kumpul-kumpul aja bareng-bareng semuanya. Ketemu belum ada, tapi sudah aku beberapa kali chat karena kan akses saya diblokir ya. Terus semua orang yang ada di sekitar juga pada saat itu tidak boleh berkomunikasi sama aku. Sampai akhirnya dan lain-lain. Kalau kita ngomong membersihkan dan lain, kita nggak ada yang pernah tahu kita masih bersih, kotor itu saya nggak tahu. Pokoknya saya nazar sesuai dengan ucapannya saya sendiri, saya tepati. Gitu.